Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini bersumber dari sebagian isi pidato Presiden Prabowo ya, yang banyak diberitakan oleh media. Saya pilih dari CNN Indonesia. Bagian pidato yang diberitakan itu adalah soal rupiah anjlok. Judulnya, Prabowo soal rupiah anjlok, rakyat di desa enggak pakai dolar kok. Berbagai media memberikan judul yang mirip-mirip ya. Ini ada gambar Presiden Prabowo dalam satu tangkapan layar. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, hal itu disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei. Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya karena rupiah terus melemah. Jadi itu ya awalnya pembicaraan. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti, presiden yang nggak ngerti ya. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa ya kan, kata Prabowo. Nah, Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik, bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah kepanikan global. Dikutip langsung pernyataan beliau ini. Rupiah begini apa? Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Iya kan? Pangan aman, energi aman ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke, ujarnya. Jadi saya izin untuk komentar sedikit ya, saya sebagai ekonom. Ini Presiden mesti dapat masukan dari para jajarannya ya, tentang persoalan ini. Jadi tidak terlalu tepat untuk mengatakan soal pelemahan rupiah yang cukup signifikan itu tidak berpengaruh terhadap penduduk di pedesaan. Betul, penduduk desa tidak memakai mata uang dolar. Mereka juga sebagian besar orang desa ya tidak punya kemampuan menabung dalam valuta asing dalam dolar kan. Dan dia juga tidak membutuhkan dolar untuk banyak hal ya, kecuali mungkin anaknya mau sekolah ke luar negeri ya. Tetapi kalau dibilang itu tidak berpengaruh, saya kira kita bisa ngambil contoh yang sederhana. Misalnya tahu tempe, itu kan bahan bakunya kedelai dan itu impor. Dan tahu tempe adalah makanan orang di desa, maka tetap terpengaruh kalau selisih kursnya sampai melemahnya sampai sekian persen ya, dari misalnya 16,5 menjadi 17,5, 1.000 itu akan pengaruhnya besar kepada harga tahu tempe melalui kedelai. Begitu juga kacang hijau, itu kita juga masih impor ya. Atau lebih gampang lagi plastik. Nah, plastik itu sebagian cukup besar diproduksi di dalam negeri, tetapi bahan baku untuk mengolah menjadi plastik. Plastik yang dipakai di desa ini plastik bungkus plastik lah, kira-kira gitu ya. Kalau untuk kehidupan keseluruhannya peralatan plastik. Nah, ya plastik itu harganya naik itu dari dua sebab ya. Soal memang harga bahan baku plastik yang karena dia merupakan bagian dari produksi minyak itu naik, tetapi juga ada kontribusi pelemahan rupiah. Ya karena kan dia diimpor. Umpama $1 itu segitu, maka ketika dia tetap harga $1 jadi lebih mahal. Nah, sehingga di pasar kan sudah terasa itu. Plastik itu 1,5 kali lipat naiknya, bahkan ada yang sudah 2 kali lipat. Ini plastik bungkusan loh ya. Kita bisa beranjak lagi, plastik yang menjadi bahan-bahan baku dari alat-alat rumah tangga yang tanda petik relatif murah ya, yang memang juga menjadi dipakai orang desa kan juga akan naik. Soal waktu saja ya, ada yang naiknya lebih lambat. Kalau
kemasan plastik, bungkus plastik kan sudah plastik untuk wadah, itu sudah langsung naik. Kita bisa nambahkan contohnya dengan sangat banyak ya. Dan nanti sebagian besar produk manufaktur Indonesia, sebagian cukup besar, itu bahan bakunya adalah bahan baku impor. Mungkin ketika dia naik di bulan April, tidak seketika April itu barang-barang menjadi naik. Mei sudah ada yang sebagian naik akibat si perusahaan membebankan kepada konsumen karena dia bahan bakunya naik, ongkos produksinya naik. Kalaupun bisa bertahan nanti di Juni, Juli dia akan naik juga. Saya ulangi, bahan-bahan baku yang nanti produknya adalah produk yang juga dipakai orang desa. Tadi contoh tahu tempe, plastik, dan bisa kita tambahkan, bisa jadi juga nanti mie ya. Mie, baik mie instan maupun mie, ya artinya itu kan masih konsumsi orang desa juga kan, cuma urutan waktunya saja, sehingga kelihatannya presiden oleh para pembantunya mesti diberi informasi ya, bahwa pelemahan rupiah itu jelas berpengaruh terhadap seluruh rakyat Indonesia, termasuk penduduk desa. Dan dengan pelemahan yang signifikan, pengaruhnya itu jelas buruk, dalam arti nanti kenaikan harga-harga barang. Nah, begitu juga ketika misalnya pengaruh yang mungkin penduduk desa nggak bisa ngitung, tapi kita kan kanal ini sudah sering bicara dengan pelemahan rupiah, apalagi ditimpali dengan harga minyak yang naik, itu maka APBN itu akan mengalami tekanan ya. Pemerintah belanjanya akan membengkak terkait dengan subsidi atau belanja-belanja lain dalam hal yang menggunakan dolar. Nah, ketika belanja membengkak itu, tentu pemerintah harus melakukan efisiensi, mengurangi belanja-belanja. Pengurangan belanja, misal transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu kan jangan dilihat duit dikasih ke APBD atau kasih ke bupati wali kota, bukan begitu saja. Nanti di APBD itu kan ada yang untuk berbagai layanan publik, yang kasat mata aja rumah sakit umum daerah, kemudian puskesmas, bisa jadi juga layanan-layanan di level bawah puskesmas ya. Artinya si puskesmas kan mengalami pengurangan dana. Rumah sakit umum daerah mengalami pengurangan dana akibat transfer ke daerah. Yang transfer ke daerah itu berkurang selain karena memang ada kebijakan pemerintah, tapi juga memang tadi terkait dengan kurs juga pemerintah juga makin mengefisienkan. Lah, layanan-layanan itu kan langsung dihadapi penduduk desa. Jadi terlalu banyak kita bisa mencontohkan kepada Bapak Presiden, maksudnya kita ini pembantunya, Pak, bahwa rupiah ini harus dijaga, karena kalau enggak, kalau dia melemah, akibatnya langsung. Nah, jadi itu ya. Nah, saya baca lagi. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti loyalitas masyarakat Indonesia yang dinilainya tetap teguh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Namun sebaliknya para elit atau unsur pimpinan dinilainya kerap kali abai terhadap kepentingan bangsa saat sudah mendapatkan jabatan. Kita banyak yang diberikan masuk kuasa, tapi ini tetap para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI, bukan rakyat. Rakyat masih setia, nggak ada pilihan, ujarnya. Ini juga menarik ya buat kita ya. Presiden ini adalah pimpinan tertinggi ya. Kalau banyak sekali pejabat selevel menteri, bahkan dirjen eselon 1 juga harus dengan SK Presiden. Ya kan Presiden bisa kan mengganti mereka kalau dianggap mereka tidak lagi setia NKRI. Nah itu kan, ini yang dimaksud pemimpin ini apa tidak termasuk para pejabat yang diangkat Presiden, begitu kan? Atau bahkan kita juga mempertanyakan banyak kan tokoh-tokoh yang entah partai, entah apa, seperti kata Presiden. Tapi Presiden kan bisa sebenarnya mempengaruhi itu. Untuk hal yang langsung dengan SK beliau kan bisa saja diganti kalau memang penilaian ini sudah ada. Nah, ia menyayangkan Presiden lagi segelintir pimpinan yang dinilai hanya memanfaatkan narasi nasionalisme. Nah, jadi susah juga kalau di atas tadi contohnya banyak ya. Kemudian ini masih dikatakan segelintir memanfaatkan narasi nasionalisme tanpa adanya tindakan nyata yang berpihak kepada rakyat kecil setelah menduduki kursi kekuasaan. Ya, ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia.
Nah, informasi berikutnya soal nilai tukar rupiah ya dari jurnalisnya. Nah, tadi di atas kan disebut-sebut juga ketahanan pangan dan ketahanan energi. Cukup pangan, cukup energi. Itu yang menjadi andalan Pak Presiden. Oke, rupiah melemah, tapi kita masih kuat di pangan dan energi. Di sini Pak Presiden mungkin juga harus mendengar ya informasi dari pihak yang berbeda gitu, atau bahkan antar menterinya. Jangan misalnya hanya mendengar dari laporan 1-2 menterinya terkait bahwa pangan ini oke. Yang baru terbukti itu produksi beras, terbukti dalam arti catatan ya, produksi beras melebihi konsumsi beras. Dan karena di 2 tahun sebelumnya, 23 dan 24, kita impor beras banyak, sekalipun beras impor itu sudah dijual, tapi kan akibatnya produksi di 2025 kan tidak habis, maka stok masih banyak, bahkan mau ekspor, opininya ya. Tetapi kan persoalan ketahanan itu bukan jumlah produksi dibandingkan jumlah konsumsi atau jumlah di gudang dibandingkan konsumsi, tapi mesti ada informasi di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh wilayah masih ada nggak yang kesulitan mengakses beras dan harganya bagaimana. Harga pada level itu sudah tidak soal di petani lagi kan, sudah di perdagangan. Dan jangan lupa itu beras. Bagaimana dengan pangan yang disebut-sebut jagung? Sama, jagung juga harus dilihat begitu. Nah, apalagi kalau kita bicara tadi kedelai, kacang hijau, belum lagi kita bicara gandum. Nah, gandum sudah lama-lama kita konsumsinya kan besar sebagai bahan baku macam-macam ya. Dan ketika beliau menyatakan ketahanan energi kita kuat, ini kan juga perlu informasi Presiden dari para aparatnya ya, benar nggak gitu. Artinya berapa lama kalau harganya tetap seperti ini? Karena produksi kita jelas lebih sedikit daripada konsumsi kita. Karena itu menarik ketika Presiden dalam kesempatan sebelumnya, kita akan swasembada energi segera. Ini kan relatif nggak sesuai fakta ya. Dan sekarang pun, bukan soal swasembada, jika harganya tinggi, kemudian pasokan dunia seperti sekarang ini bertahan lebih lama, apakah kita tahan? Betul, dalam hal kita nampak saat ini lebih tahan dari banyak negara. Tapi bukan berarti ke depan ini tidak menjadi tantangan serius. Nah, saya komentari begitu dengan maksud agar para jajaran di sekitar Presiden Prabowo ya diberi masukan Presiden untuk beberapa fakta agar Presiden ketika pidato ya wajar gitu ya. Ya tentu tetap harus memberi semangat seperti biasanya, tetapi kan jangan sampai ketika dipidatokan kemudian orang merasa di lapangan jauh berbeda. Itu akan merugikan Presiden sendiri pada akhirnya.